Selamat pagi semua. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep hukum Coulomb ya, yang menjelaskan tentang interaksi antara dua buah muatan ya. Nah, di pertemuan sebelumnya juga kita sudah memahami bahwa apabila kita memiliki muatan ya, asumsikan muatan ini bermuatan positif, maka muatan tersebut akan memiliki medan listrik yang menyebar ke segala arah ya, mengisi ruangan ya, dengan mengisi ruangan yang berbentuk spherical begitu ya. Nah, untuk memahami medan listrik ya, maka kita biasanya akan memberikan suatu muatan uji, misalnya sejauh R ya, dari muatan sumber ya, ini misalnya muatan uji. Maka apabila kita ingin menghitung medan listrik yang ada di titik muatan uji ini ya, tentu saja kita harus melihat dari konteks interaksi antara dua muatan tersebut ya. Dan ini kita bisa amati dengan pendekatan hukum Coulomb ya, sehingga nanti kita akan peroleh medan listrik di titik muatan uji tersebut ya, besarnya adalah E sama dengan F dibagi Q0 ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, sebenarnya medan listrik ini ya merupakan implementasi dari adanya interaksi Coulomb di sini, yaitu F gitu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya juga ya, saya sudah membahas tentang bagaimana adanya hukum Gauss ya. Nah, hukum Gauss itu kita melihatnya dari fenomena apa begitu ya. Tentu saja hukum Gauss itu ya, kita meninjaunya dari sisi jumlah medan listrik ya. Jadi kalau kita bicara tentang konsep hukum Gauss ya, itu kita bisa mengamati medan listrik yang berasal dari suatu muatan gitu ya. Nah, di beberapa pertemuan sebelumnya ya, hukum Gauss itu dinyatakan dengan hubungan sigma E cos ya, E cos psi ya, delta A sama dengan I per epsilon 0 ya. Ya, ini kita menggunakan hubungan ini ya untuk mengamati hukum Gauss. Nah, ini persamaan ini bisa dimengerti apabila kita meninjau suatu benda ya, di mana benda tersebut ya, asumsikan di dalamnya ada muatan, distribusi muatan begitu ya. Distribusi muatan asumsikan Q seperti ini ya, dan dia memberikan efek medan listrik yang menyebar ke segala arah. Nah, ambil titik ini adalah bagian dari permukaan benda yang ukurannya besar ya. Sehingga apabila kita ambil ya garis atau vektor yang sejajar dengan normal dan ada medan listrik ya yang berasal dari muatan distribusi muatan sumber ya di dalam benda ini, arahnya memiliki simpangan sebesar psi ya. Apabila ini diproyeksikan terhadap normal, maka kita akan peroleh E cos psi ya, E cos psi seperti ini. Sehingga apa? Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwa hukum Gauss ya itu bisa dinyatakan dengan sigma E cos psi ya, delta A sama dengan Q per epsilon 0 ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Nah, selanjutnya di sini kita bisa sederhanakan ya bahwa E cos psi delta A itu kan sebenarnya adalah E kali A ya. Ya, pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa E kali A ini adalah flux ya, flux. Nah, ini yang disebut adalah flux medan listrik ya. Oke, ini udah saya ulas pertemuan sebelumnya.
Nah, selanjutnya kita masuk ke pertemuan hari ini yang akan membahas tentang energi potensial listrik ya. Oke. Sorry. Oke, sebentar. Energi potensial listrik. Nah, untuk membahas tentang konsep energi potensial listrik ya, mari kita coba tinjau ya, apabila kita memiliki suatu benda ya. Misalnya ini adalah benda A, ini adalah benda B ya. Kita asumsikan benda A dan benda B ini memiliki ketinggian yang berbeda. Benda A asumsikan punya ketinggian HA, sementara benda B adalah HB ya, kurang lebih seperti ini. Nah, apabila kita tinjau dua benda A dan B di atas permukaan tanah seperti ilustrasi berikut ini ya, tentu saja di sini masing-masing benda yang mereka itu memiliki massa asumsikan sama ya, identik, massanya adalah M. Nah, mereka akan mengalami gaya berat ya, yang arahnya menuju pusat bumi. Nah, gaya berat ini kita representasikan dalam bentuk vektor yang dinyatakan dengan mg seperti ini ya. Nah, ini adalah untuk A, yang ini adalah untuk B. Mg seperti ini ya. Nah, dari sini ya, asumsinya kita ingin mencari selisih ya, selisih dari energi yang dimiliki oleh kedua benda ini. Nah, tentu saja kalau kita tinjau dua benda ini, bahwa kedua benda ini memiliki ketinggian dan berada dalam keadaan diam, tentu saja dua benda ini memiliki energi yang disebut dengan energi potensial ya, karena memiliki ketinggian ya, posisinya berbeda. Nah, kalau kita ingin mengetahui ya kira-kira selisih energi potensialnya berapa, tentu saja ini bisa dinyatakan dengan mencari selisih yang dimiliki energi potensial A dan energi potensial B ya. Nah, ini kita bisa tuliskan ya, asumsinya selisih energi potensial kita ilustrasikan dengan W AB ya, maka ini bisa dinyatakan dengan Mg HA ya dikurangi Mg HB ya, kurang lebih seperti ini ya waktu kita belajar konsep mekanika. Nah, selanjutnya kalau kita ambil ilustrasi ya, ilustrasi bahwa terdapat dua keping ya yang memiliki polaritas berbeda. Asumsinya yang bagian atas ya ini diberi polaritas positif ya seperti ini, yang bawah negatif seperti ini. Nah, kita letakkan muatan di sini ya, Q0 ya, misalnya ini adalah Q0, dan yang satunya lagi muatan asumsikan di titik ini ya. Nah, tentu saja muatan ini akan dipengaruhi oleh yang disebut dengan medan listrik, karena dua keping ini ya, yang ini bermuatan positif dan bermuatan negatif, tentu arah medannya adalah menuju yang negatif. Jadi di sini ada medan listrik yang bekerja ya. Nah, ini merupakan implementasi dari hukum Coulomb gitu ya. Nah, karena kalau kita tinjau di masing-masing muatan di sini ya, tentu saja muatan ini akan bergerak menuju ke polaritas yang negatif ya, searah dengan E, yang besarnya sebanding dengan F sama dengan Q kali E. Begitu pula muatan yang ini ya, yang bagian bawah ini sama juga, F sama dengan Q kali E juga begitu ya. Nah, selanjutnya ya,
kalau kita ingin melihat perbandingannya ya, kalau yang kita tinjau tadi di konsep energi mekanik yang memiliki ketinggian yang berbeda ya, maka ini kita bisa melihat energi potensial gravitasi gitu ya. Nah, sementara kalau kita meninjaunya ya, suatu muatan yang berada di ruangan medan listrik ya, akibat adanya perbedaan polaritas tersebut, maka di sini kita memiliki apa yang disebut dengan energi potensial listrik ya. Energi potensial listrik yang dipengaruhi oleh medan listrik. Sehingga nanti di sini juga serupa ya, sama halnya dengan energi potensial yang diakibatkan oleh adanya ketinggian tadi ya, karena efek gravitasi ya. Nah, sekarang keserupaannya itu apa? Keserupaannya adalah untuk mencari selisihnya ya. Ini tinggal dikurangi saja. Asumsinya ini adalah partikel A atau muatan A, yang ini B. Sehingga untuk mencarinya bagaimana? Untuk mencarinya kita sudah tinggal menghitung saja ya. Apabila kini selisihnya adalah kita asumsikan WAB ya, seperti halnya yang tadi potensial akibat ketinggian, maka ini juga akan memiliki nilai energi potensial listriknya EPEA dikurangi EPEB, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini sama saja dengan yang tadi. Nah, selanjutnya ya, apabila persamaan ini kita kalikan dengan 1/Q0 ya, 1/Q0, maka kita akan peroleh ini ya menjadi W/Q0, yang ini akan Q/0, yang ini Q0 ya, sama juga seperti ini. Nah, di sini kita akan memiliki definisi baru yang disebut dengan potensial listrik ya. Ini adalah potensial listrik ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, potensial listrik ini memiliki simbol ya, V seperti ini ya. Nah, oke, selanjutnya apabila kita ingin melihat selisih ya, kan tadi kita mengilustrasikan ini adalah muatan A, yang ini adalah muatan B ya. Maka kalau kita ingin melihat selisih ya dari energi potensial listrik yang ada di B terhadap energi potensial listrik yang ada di E ya, maka kita mencarinya adalah VB dikurangi VA. Nah, ini kalau misalnya tadi kita sudah peroleh bahwa VB-nya berarti adalah ini ya, VA-nya ini ya, maka nanti kita akan dapatkan kurang lebih seperti ini, EPEB per Q0 ya dikurangi EPEA per Q0 ya, yang besarnya akan setara dengan min WAB ya per Q0 ya. Nah, karena ini merupakan selisih atau resultan ya, maka saya lanjutkan di slide berikutnya saja. Maka delta V-nya itu akan sama dengan selisih dari energi potensial listrik per Q0 ya, itu sama dengan min WAB per Q0 ya. Seperti ini ya, bisa dinyatakan demikian. Oke. Mudah-mudahan sampai sini kalian bisa paham ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang permukaan ekuipotensial ya. Permukaan ekuipotensial.
Apa itu permukaan ekuipotensial? Ini adalah permukaan yang besar dari potensial listriknya itu sama, ya. Jadi ekuipotensial itu adalah suatu bidang atau permukaan yang memiliki potensial listrik sama. Oke, sehingga apa? Sehingga jumlah gaya listrik ya tidak memberikan efek terhadap muatan, gitu ya. Ya, kenapa? Karena tidak memberikan perubahan terhadap potensial listriknya, ya. Tidak ada perubahan potensial listrik. Nah, di sini saya akan coba buat ilustrasinya, ya. Misalnya di sini ada keping, gitu ya. Ada keping. Keping ini memiliki muatan positif dan ini negatif, ya. Dan jarak, misalnya ini kita beri nama adalah keping A, ya, yang ini keping B. Nah, jarak antara A sama B asumsikan adalah delta S, ya. Seperti ini, ya. Maka kalau kita ingin melihat, ya, besar dari potensial antara keping A dan B, ya, keping A dan B ini, ya, tentu saja ini kaitannya dengan medan listrik yang timbul dari dari keping yang memiliki polaritas positif, ya, ke keping yang polaritas negatif, ya, ke arah sini, ya. Sehingga nanti besar dari medannya, ya, saya tulis di atas, besar dari medannya itu akan berbanding dengan delta V per delta S, ya. Kenapa delta S? Ya, saya misalnya ambil delta S itu adalah jarak pisah, ya, antara keping A sejajar dengan keping B ini, ya, delta V per delta S. Ini delta S, ya. Oke, nah, lalu ekuipotensialnya di mana, ya? Dari definisi yang tadi saya katakan bahwa ekuipotensial itu adalah suatu permukaan atau bidang yang potensial listriknya memiliki nilai sama, ya, di setiap titik, ya. Berarti kalau begitu, andaikan di sini ada suatu bidang uji, ya, di antara keping A dan B, ya, keping yang memiliki polaritas berbeda ini, ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa katakan di setiap titik, ya, pada jarak yang sama tentunya ini memiliki potensial listrik yang sama besar, ya. Ya, sama besar di setiap titik ini. Nah, inilah yang disebut sebagai permukaan ekuipotensial, ya, atau bidang ekuipotensial. Ya, mudah-mudahan sampai sini juga dipahami oleh kalian, ya. Nah, selanjutnya, ya, kalau kita tadi sudah sedikit membahas tentang keping sejajar, ya, yang memiliki polaritas berbeda, ya, dengan jarak pisah tertentu, ya, seperti ini, ya. Nah, inilah yang disebut dengan istilahnya kapasitor, ya. Ini adalah kapasitor karena dia memiliki keping sejajar dan memiliki polaritas yang berbeda. Nah, apabila, ya, di antara keping sejajar ini diisi oleh suatu bahan, ya, yang disebut dengan dielektrik, begitu, ya. Dielektrik, ya. Dielektrik itu sebenarnya bahan isolator sebenarnya, ya. Tapi sebelum saya bahas tentang dielektrik, mari kita fokus ke masalah kapasitornya dulu, ya. Kapasitor, ya. Nah, di sini tadi sudah disinggung bahwa di antara kapasitor itu kan memiliki dua keping yang memiliki polaritas berbeda, ya. Maka di sini artinya, ya, ada besar suatu muatan, ya. Ada muatan di sini yang mengalir, ya.
muatan yang ada di plat positif ya di sini, dan ini juga di plat negatif, yang ini memberikan efek medan ya, memberikan efek medan listrik begitu ya, bukan mengalir. Nah, dari sini ya, dari sini kita nanti akan memiliki perbedaan potensial ya, kan ini beda potensialnya ya. Perbedaan potensial ini delta V ini ya, besarnya itu sebanding dengan Q per C ya, Q per C, Q per C ya. Nah, artinya ya, kalau misalnya kita tinjau, C ini merupakan konstanta proporsionalitas ya, yang memberikan makna fisis karakter dari si kapasitornya itu sendiri ya. Sehingga kita bisa nyatakan Q ya, karena C itu adalah suatu konstanta, maka besarnya adalah Q sama dengan C kali delta V. Kurang lebih demikian. Nah, satuannya ya, kalau tadi Q itu kan muatan ya, kolom, delta V volt ya. Sementara untuk C ini dia memiliki satuan farad ya. C itu memiliki satuan farad, simbolnya adalah F. Oke. Nah, tadi saya katakan bahwa apabila di antara keping sejajar ini diisi oleh dielektrik ya, diisi oleh dielektrik, maka nilai kapasitansinya ya, nilai kapasitansi ini akan berbanding lurus dengan besarnya konstanta dielektrik ya, berbanding lurus dengan besarnya dielektrik ya. Nah, dielektrik ini sendiri ya, tentu saja merupakan suatu bahan isolator ya, yang memberikan efek besar dari medan listrik pada kondisi tanpa dielektrik, dan dengan dielektrik itu akan memberikan nilai yang berbeda, sehingga konstanta dielektrik ini nanti bisa memiliki definisi, atau adalah perbandingan pada saat medan listrik tanpa dielektrik dengan adanya dielektrik gitu ya. Ya, mudah-mudahan di sini sudah dapat dipahami oleh kalian ya. Ya, saya rasa untuk konsep kapasitor ya, dua keping sejajar ini kalian bisa bayangkan ya, bahwa ada dua keping sejajar memiliki muatan yang berbeda ya. Di tengah-tengahnya ada dielektrik begitu ya. Dia bisa mengatur efek medan yang ditimbulkan oleh keping yang memiliki polaritas yang berbeda begitu ya. Nah, tentu saja kapasitor ini memiliki energi ya. Oke. Untuk pembahasan tentang energi yang disimpan dalam kapasitor mungkin akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya, karena hari ini saya jadwalnya cukup padat, maka saya akhiri dulu. Selamat pagi semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.